Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aming. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Dalam hal ini saya menempuh jenjang S2, yaitu Magister Manajemen. Nomor induk saya 2022100090. Dalam hal ini saya akan membuat tugas UAS mata kuliah manajemen sumber daya manusia terkait dengan perilaku kerja kontrak produktif yang dulu oleh politik organisasi persepsian dan kecerdasan emosional. Politik organisasi persepsian atau disingkat dengan POP adalah suatu hal yang muncul dalam organisasi di mana terdapat persepsi yang tidak tepat atau tidak adil mengenai kebijakan atau prosedur yang diterapkan dalam organisasi. POP dapat mempengaruhi perilaku kerja karyawan dan dapat berdampak negatif terhadap organisasi. Sebaliknya, maka akan berdampak positif pada perilaku kerja karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Ini dapat memotivasi karyawan untuk bekerja dengan lebih baik dan mencapai tujuan organisasi. Namun, jika terdapat POP yang salah dan merugikan, hal ini dapat memicu perilaku kerja produktif. Kurangnya motivasi, ketidakpuasan kerja, keengganan untuk berpartisipasi dalam program pengembangan atau pelatihan, atau bahkan sabotase atau tindakan yang merugikan organisasi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengelola dan mengurangi POP dengan cara memberikan komunikasi yang efektif dan terbuka kepada karyawan, memastikan kebijakan dan prosedur yang diterapkan adil dan transparan, serta memberikan feedback dan koreksi yang tepat jika ditemukan POP yang merugikan. Dengan cara ini, organisasi dapat meminimalkan POP dan membangun budaya kerja yang positif yang mendorong perilaku kerja produktif dan menguntungkan organisasi. Kecerdasan emosional dapat memainkan peran penting dalam memodernisasi pengaruh positif politik organisasi persepsian atau POP produktif. Kecerdasan emosional atau disingkat dengan KE merujuk pada kemampuan individu untuk mengenali, memahami, mengatur, dan mengekspresikan emosi dengan baik dalam diri mereka sendiri dan orang lain. Dalam konteks ini, individu dengan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi cenderung lebih mampu mengelola dan mengatasi dampak negatif dari POP. Mereka dapat lebih efektif dalam mengatasi ketidakadilan dan ketidaktepatan kebijakan dan prosedur dalam organisasi dan memudahkan persepsi yang positif tentang kebijakan atau prosedur dalam organisasi, maka akan berdampak positif pada perilaku kerja karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Ini dapat memotivasi karyawan untuk bekerja dengan lebih baik dan mencapai tujuan organisasi. Namun, jika terdapat POP yang salah dan merugikan, hal ini dapat memicu perilaku kerja kontraproduktif seperti kurangnya motivasi, ketidakpuasan kerja, keengganan untuk berpartisipasi dalam program pengembangan atau pelatihan, atau bahkan sabotase atau tindakan yang merugikan organisasi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengelola dan mengurangi POP dengan cara memberikan komunikasi yang efektif dan terbuka kepada karyawan, memastikan kebijakan dan prosedur yang diterapkan adil dan transparan, serta memberikan feedback dan koreksi yang tepat jika ditemukan POP yang merugikan. Dengan cara ini, organisasi dapat meminimalkan POP dan membangun budaya kerja yang positif yang mendorong perilaku kerja produktif dan menguntungkan organisasi. Berikut ini adalah contoh bagaimana kecerdasan emosional dapat memberi pengaruh positif politik organisasi persepsian terhadap perilaku kerja kontraproduktif. Dalam hal ini di lingkungan desa. Contohnya, sebuah desa memutuskan untuk memberikan bantuan sosial kepada penduduk desa yang terdampak pandemi COVID-19. Namun ketika bantuan tersebut didistribusikan, ada beberapa keluarga yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan dengan adil dan merasa terdiskriminasi. Situasi ini dapat memicu perilaku kerja kontraproduktif seperti ketidakpuasan, kurang motivasi, atau sabotase di kalangan penduduk desa. Namun, individu dengan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi mungkin lebih mampu mengatasi dampak negatif dari situasi ini. Mereka dapat memahami dan mengelola emosi mereka sendiri dan orang lain dengan lebih baik, sehingga dapat membantu untuk meredakan ketegangan di antara kelompok yang merasa tidak adil. Mereka juga mungkin mampu berpikir dengan lebih rasional dan mencari solusi yang adil dan produktif untuk situasi ini. Sebaliknya, individu dengan tingkat
kecerdasan emosional yang rendah mungkin lebih rentan terhadap dampak negatif dari VOP dan lebih cenderung menunjukkan perilaku kerja kontraproduktif. Mereka mungkin sulit mengatasi emosi negatif dan merasa kesal atau tidak puas tanpa dapat mengendalikan diri mereka sendiri, sehingga mungkin cenderung memperburuk situasi yang ada. Dalam hal ini, pihak desa dapat mempertimbangkan untuk memberikan pelatihan kecerdasan emosional kepada penduduk desa dan membangun budaya kerja yang positif yang mendorong pengembangan kecerdasan emosional dan pengelolaan emosi yang efektif. Dengan cara ini, penduduk desa dapat meminimalkan dampak negatif dari POP dan mempromosikan perilaku kerja produktif dan menguntungkan organisasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.